ya. Karena kalau yang belum bersertifikasi itu memang belum dapat tunjangan. Nah, tapi yang belum dapat sertifikasi, yang guru non ASN itu yang diumumkan Pak Presiden juga akan mendapatkan bantuan dalam bentuk cash transfer. Nah, sekarang jumlahnya belum bisa kita sebutkan, baik jumlah penerimanya maupun berapa nominalnya belum kita sebutkan karena masih dalam proses verifikasi oleh BPS. Ini yang honorer belum bersertifikasi. Ya. Akan dapat bantuan. Akan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar sekalian. Baru-baru ini heboh tentang kesejahteraan guru. Banyak guru yang berharap bahwa semua guru tidak terkecuali akan mendapatkan tambahan gaji atau tambahan kesejahteraan 2 juta rupiah. Nah, ternyata yang benar itu adalah memang benar ada peningkatan kesejahteraan tetapi melalui sertifikasi. Nah, sekarang bagaimana kalau guru itu belum sertifikasi? Apakah ada tambahan penghasilan? Ya, sampai saat itu belum ada. Tetapi Pak Prabowo juga dijelaskan oleh Pak Menteri, nanti ada tambahan penghasilan untuk guru-guru non ASN yang belum sertifikasi. Nah, berapa besarannya, siapa-siapa yang mendapat masih dihitung oleh Badan Statistik. Nah, lebih jelasnya silahkan disaksikan video berikut ini penjelasan dari Pak Menteri Mukti. Berarti pertanyaan berikutnya begini, Prof. Ada juga yang mengira bahwa ini berlaku untuk semua guru dari ASN, P3K, kemudian non-ASN, baik yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi. Penekanannya di sini semuanya harus bersertifikasi terlebih dahulu. Iya, iya. Karena kalau yang belum bersertifikasi itu memang belum dapat tunjangan. Nah, tapi yang belum dapat sertifikasi, yang guru non-ASN itu yang diumumkan Pak Presiden juga akan mendapatkan bantuan dalam bentuk cash transfer. Nah, sekarang jumlahnya belum bisa kita sebutkan, baik jumlah penerimanya maupun berapa nominalnya belum kita sebutkan karena masih dalam proses verifikasi oleh BPS. Ini yang honorer belum bersertifikasi. Ya. Akan dapat bantuan. Akan dapat. Itu juga diumumkan Pak Presiden. Nah, sekarang memang belum karena masih kita verifikasi datanya dengan BPS. Begitu nanti datanya keluar dari BPS, maka kita akan direct transfer kepada guru-guru yang masuk kategori ini, honorer yang memang belum dapat sertifikasi. Iya, karena bukan rahasia umum, Pak, untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu panjang sekali perjalanannya. Dan penuh lika-liku. Saya suka dengar cerita bahwa banyak juga hambatan yang diciptakan, sengaja diciptakan. Dan mereka justru harus mengeluarkan ekstra, mau itu ekstra uang, ekstra tenaga untuk bisa mendapatkan jatah sertifikasi itu. Bagaimana menertibkan yang seperti itu, Pak? Ya, prosesnya begini. Sertifikasi itu sekali lagi dimulai dari pemenuhan D4 atau S1-nya dulu. Nah, yang kedua nanti kemudian dilihat masa kerjanya. Tetapi jangan lupa teknisnya itu tidak sepenuhnya berada pada kami. Itu lagi-lagi karena tadi berkait dengan pihak-pihak lain ya. Nah, tetapi kami menentukan kuota. Jadi 2024 kemarin yang diumumkan Pak Presiden itu kan 600.650. Nah, nanti 2025 itu kita akan ada 806.400 sekian yang sertifikasi. Jadi bertahap kita akan tuntaskan guru-guru ini supaya semuanya dapat sertifikasi. Nah, tetapi itu pun juga belum bisa tuntas. Kenapa belum bisa tuntas? Karena dalam data kami sekarang itu masih ada 249.000 sekian guru yang belum D4 atau S1. Sehingga disitulah kemudian kami juga umumkan
untuk memberi bantuan pendidikan bagi 249.000 guru itu, tentu secara bertahap. Sekarang kami dalam proses pertama melakukan verifikasi. Karena sebagian guru yang belum S1 atau D4 itu mungkin dia sudah D2. Kan banyak dulu guru-guru yang penyetaraan D2. Mungkin juga guru yang D3, sudah D3. Atau ada yang D1, atau ada yang memang baru lulus SLTA. Nah, nanti kita lihat dari data yang ada ini, mana yang prioritas. Dan apa skema yang akan kita pakai. Jadi sekarang kita baru pada tahap melihat data-data guru-guru ini, kemudian nanti kita buat kriteria, dan kemudian kita tetapkan berapa yang akan kita berikan afirmasi. Tapi tentu tidak sekaligus 249 juta, karena kami juga harus berbagi anggaran dengan kementerian lain. Jumlahnya 249.000 ya Pak orang? Sekian ya. Okay. Dan itu pun ketika kemarin ada peningkatan tunjangan guru sertifikasi, kami dapat rapat kabinet itu ada salah seorang menteri yang bisik-bisik ke saya, ini banyak yang nanya ke saya, ini yang lain kok nggak dapat, hanya guru saja. Oh, profesi lain maksudnya, Prof? Profesi lain kok nggak dapat, kok hanya guru saja gitu. Ini kan juga sesuatu yang jelas ada efek psikologisnya dan juga mesti ada efek politiknya menyangkut anggaran kan gitu. Sebetulnya sudah ada kemajuan ya, Prof, ketika kuota saja, persoalan kuota sertifikasi. Saya dengar dari Federasi Serikat Guru Indonesia bahwa dulu kuotanya untuk sertifikasi itu 1 tahun hanya 50.000. Betul. Kemudian sekarang udah ada kenaikan 600.000 sampai 800.000. Dan tahun depan 806.000. Dengan sudah ada kenaikan kuota-kuota seperti ini yang luar biasa lipat gandanya, apakah akan selesai di masanya Prof Mukti persoalan sertifikasi semua guru ini? Saya kira begini, kalau selesai mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Kenapa saya katakan mudah-mudahan? Karena yang belum S1 tadi sudah harus lulus dulu kan. Kan mereka bisa cepat Pak ya, diusahakan 2-3 tahun lah. Ya kalau yang RPL syaratnya memang 2 tahun kan, RPL itu kan 2 tahun. Kemudian yang S1 dari nol kan tidak bisa 2 tahun kan, nanti dipersoalkan lagi sama orang. Ini kok bisa S1 2 tahun, ini memang ini beneran kan, nggak boleh begitu kan. Akal-akalan jangan-jangan misalnya ya. kan. Okay. Jadi kita juga tidak mau karena mengejar percepatan itu terus melanggar aturan dan mengabaikan mutu. Tapi yang jelas kami bertahap berusaha untuk meningkatkan kualitas guru, karena kami sadar betul, tadi Sylvia mengatakan, guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Orang bisa pakai ChatGPT, pakai AI, pakai pendekatan macam-macam. Guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi, sehingga memang peningkatan kualitas guru itu menjadi syarat penting untuk pembelajaran yang berkualitas. Kalau gurunya berkualitas, maka pembelajaran akan berkualitas. Nah, kualitas itu tentu perlu didukung oleh kesejahteraan. Tetapi juga harus kita sadari, kesejahteraan juga tidak segala-galanya. Mohon maaf, misalnya dulu ketika ada sertifikasi guru, itu kan pendapatan guru meningkat. Harapannya semangat guru mengajar juga meningkat, semangat untuk berusaha memberikan pelayanan yang terbaik juga meningkat. Kenyataannya kan belum sepenuhnya seperti itu. Sehingga harus ada kemudian indikator-indikator yang menjadi dalam tanda petik tagihan. Kamu kinerjanya seperti apa? Nah, karena itu Sylvia, ini juga terobosan baru, saya baru bicara ke Metro ini. Itu guru selama ini itu kan hanya dibebani mengajar 24 jam seminggu. Jadi dia full hanya ngajar saja. Mau ada murid, mohon maaf misalnya melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan apa itu kan bukan urusan saya, itu kan urusan guru BK. Nah, di periode saya ini baru saja kita luncurkan program yang pelaporan kinerja guru itu tidak hanya dari mengajar. Ada 4 komponen yang nanti bisa menjadi bagian dari pemenuhan 24 jam itu. Pertama dari mengajar di kelas sesuai dengan jam pelajaran dan mata pelajarannya. Yang kedua adalah membimbing murid. Membimbing murid. Jadi tidak boleh guru itu cuek bebek ketika ada muridnya bermasalah. Jadi nanti mendampingi dan membimbing murid ini kita hitung sebagai jam tatap muka. Jadi bukan tugas guru BP saja ya? Bukan, karena nggak cukup guru BP itu. Guru BP itu kan rasionya kalau nggak salah 1 dibanding 250.
satu orang guru BP untuk 250 murid. Enggak mungkin itu. Yang ketiga, keaktifan di masyarakat. Jadi kegiatan guru di masyarakat juga kita hitung nanti sebagai jam tatap muka. Termasuk partisipasi guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Dengan cara seperti itu, maka tuntutan undang-undang guru dan dosen yang disebut dengan 5M itu bisa terpenuhi sehingga guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga harus membimbing, mendampingi murid, mengembangkan bakat minat, terlibat dalam kegiatan di masyarakat dan juga terlibat dalam kegiatan di sekolah. Jadi harus ada tagihannya. Nah, jangan cuma kesejahteraannya naik ya, gitu ya, ada Pak. orang bilang kan nggak ada makan siang gratis kan. Sekarang mau ada Pak, tapi jadi makan bergizi gratis ya.